Hey, this is Alessia Cara and you're listening Merdeka 106,7 FM Surabaya. Musik terbaik 90-an hingga kini. Hi, where the stars go. Check it out. 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. Good morning. Good morning Surabaya. Well. Selamat pagi kawan Merdeka, ketemu lagi di Good Morning Surabaya dong. Barengan sama Ricky Jawabannya dan juga Mita nanti akan hadir untuk Anda. So, tetap stay cuma di Good Morning Surabaya. Good morning Surabaya. Senin hingga Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa sekali kan Wah, Merdeka. ini paguyuban dari Tambak Sari ya ini ya. Ini udah 2 hari ini cuacanya kayaknya enak sih menurutku ya. Tetap panas ya. Tapi enggak begitu panas kayak biasanya gitu loh. Iya gak sih? Kerasa gak? Enggak, soalnya saya kan di dalam kamar ya. Wah, kamu ngamar terus ya berarti ya? Iya, ya namanya juga anak mager ya. Iya, namanya juga cari duit. Soalnya kan kemarin Jadi kan itu, ngamar terus. Iya betul memang, Iya. karena kan saya cari duitnya kan malam. Kemarin itu kebetulan. Oh. Untuk acara kantor. WFH. Hah? Di kamar aja kan? Enggak, acara kantor. Saya itu kan acaranya memang Oh, malam. Jadi acaranya pagi malam. sampai sore itu saya di kamar. Iya. Baru berangkat tuh jam 3:30 ke Jemput, acara venue. dijemput Fortuner. Hah? Biasanya kan kalau malam dijemput Fortuner. Biar lebih safe aja. Di ojol nggak ada, di ojol nggak ada. Oh nggak ada Kebetulan pilihan kayak jemput Fortuner gitu. Nggak ada, kebetulan Ah, M3 ah. waktu itu. Tapi kan Merdeka, gimana kabar hari Senin tanggal 15 Mei 2023? Banyak yang melangsungkan pernikahan after lebaran ya. Oh, Sudah iya. berapa pastinya Anda? Wah luar biasa loh. Kemarin tuh ada yang sampai bikin TikTok kalau nggak salah. Semua undangan itu ada Ya, ya, ya. di minggu itu. Jadi kayak ada satunya tanggal 10, 11, 12, 13. Betul. Ternyata saya menemukan cara supaya saya tidak diundang banyak orang. Apa tuh? Kalau kamu nikah udah nggak usah pikirin undangan-undangan yang pernah kamu datengin kemarin. Niscaya berikutnya kamu akan sedikit undangan yang masuk. Oh, ya. Saya kan kemarin nikah tuh karena pandemi sih, jadi kan nggak bisa undang-undang. Emang pelit ya kamu ya? Kikir sebenarnya, emang kayak wah gitu loh. Kamu tuh nggak boleh pak kayak gitu itu. Pak. Loh, Perbanyak berbagi dengan sesama. budget. Tapi kan Merdeka, herannya gini ya, orang itu kan sekarang kalau mau datang ke nikahan temennya sambat ya kan. Tapi kalau untuk nonton konser Yoi. yang harganya ratusan ribu sampai jutaan, sampai puluhan jutaan, Benar. didatangin kayak Coldplay. Oh iya, konser Coldplay ini ya. Betul. Jadi Coldplay ini kan berencana datang bulan November ya, kalau nggak salah ya. Agustus. Halo. Bener aku. Coldplay datang kapan nih? Ini loh Coldplay Jakarta. Ini tuh kalau nggak salah setahu aku tuh, oh iya November ya. November. Sentik tuh. Ya November. 6 bulan persis dari sekarang kan Merdeka ya. 15 November tuh Rabu. kebetulan. Wah masuknya kok ya pas hari Rabu mas. Justru ketika Ini tuh Weekday. waktunya orang-orang tuh bekerja. justru Nanti aku tak itu. bilang sama Mas Chris Martin ini aja ya. Tak WA. Ngapain? Loh, nanti tak WA terus aku tak bilang. Cak, Iya. gimana mau manggilnya? Bos gitu. Iya. Nggak bisa toh ini diganti weekend aja gitu. Kasihan iya. orang-orang yang kerja kan. Iya tapi gak masalah sih sebenarnya. Toh ada juga bos perusahaan di Jakarta yang ternyata rela ngasih pinjaman untuk karyawan yang pengen beli tiket Coldplay dengan bunga 0%. Wah ini tidak ada riba, berarti kan gak masalah dong. Bagus ini, bagus. Bagus. Cuman kan Coldplay ini pendukung LGBT, Mita. Wah, kok langsung diserang saya. Saya ini Duh, baca tapi kan gak berita. cuman Coldplay. Instagram, Twitter, Facebook yang dibuat ngasih hate speech itu juga ngedukung. Sebentar, kamu pasti kalau yang ini gak bisa membantah lagi. Persaudaraan alumni 212 menolak kedatangan Coldplay dan minta panitia membatalkan. Ini yang meminta adalah persaudaraan alumni 212 lewat wasekjennya Pak Novel Bamukmin. Oh,
Ya. Nah, terus kawan Merdeka, kalau misalnya Coldplay ini ya betul itu ada informasi. Itu kan sebuah informasi. Iya. Ini saya kasih informasi lagi gitu loh. Direspon dulu. Iya kan saya bilang doang. Itu respon kan? Iya. Loh, iya kan itu respon kan. Betul. Kamu gak suka sama respon aku. Saya lebih ke ini ya bos perusahaan ya. Kan bingung kan saya mau respon apa coba? Kalau saya sih, kalau kamu setuju nggak kalau Coldplay ditolak? Gak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya. Gak ya? ada hubungannya. Meskipun yang minta itu adalah persaudaraan alumni 212 ya. Enggak, maksudnya kayak konteksnya apa sekarang tuh dikit-dikit ditolak karena kasusnya tuh yang aneh-aneh kemarin Israel nggak boleh kesini. Katanya tidak mengakui Palestina. Terus sekarang ini masalah Coldplay pro LGBT. Masalahnya platform yang dibuat mereka nulis itu. Kalau at least kalau misalnya mereka bikin platform sendiri saya mungkin akan Betul. oh ya paham saya. Tapi kalau nulisnya masih di Facebook, Instagram, Twitter, udahlah ya. Itu kan sama aja. Mereka juga pro LGBT tuh. Terus apa bedanya gitu loh? Nulisnya pakai iPhone. iPhone adalah buatan Amerika. Amerika adalah negara yang pro dengan LGBT. Ayo. Harusnya pakai ZTE ya. Nexian. Lu kan Iya, ada maksudnya browsernya kan? Iya, kalau misalnya platformnya yang mereka gunakan itu sama sekali bukan yang ada sekarang, itu kan lebih, oh iya ya, bener ya, mereka benar-benar kontra dengan itu. Jadi mereka juga nulisnya juga di platform yang berbeda gitu loh. Iya. Jadi intinya adalah Mita tidak sepakat dengan persaudaraan alumni 212. Saya lebih mempertanyakan aja sih, konteksnya apa? Oh iyalah ya. Mempertanyakan. Kalau kamu setuju ya? Belum tentu sepakat dan tidak sepakat ya ini Iya, ya. kalau kamu setuju ya? Kalau aku sih, kalau mereka punya pandangan seperti itu, ya terserah mereka. Gitu. Jawaban diplomatis saja. Enggak, itu jawaban cari aman, Pak. Kalau mereka memang berpandangan seperti itu sah-sah saja. Jelek emang. Tapi kan Coldplay datang ke sini kan sudah ada jadwalnya. Dan kalau misalkan nih dibatalkan, ini tuh kan yang dipermasalahin kan karena mereka mau datang, karena mereka tuh pro LGBT gitu loh. Terus ya kalau memang mereka berpandangan seperti itu tidak masalah. Itu kan pandangan mereka. Kalau saya Coldplay ke sini biarin, saya nggak nonton. Oh iya, nggak mampu soalnya. Kok 3 kali gaji saya. Tapi mudah-mudahan berangkat ya kita ya. Oh iya. Misalkan berangkat misalkan dikasih jatah libur untuk berangkat. Oh iya. Dikasih dana untuk berangkat. Enggak. Kalau dikasih dana apa dikasih libur? Dana dan libur. Oh iya, berangkat saya. Langsung berangkat ya. Ini berarti menentang apa yang menjadi. Enggak. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Masih pagi loh. Mau Coldplay datang, mau Coldplay nggak datang, teman-teman LGBT di luar sana juga masih banyak. Betul. Ya kalau misalkan mereka berpendapat bahwa LGBT itu nggak boleh, ya memang nggak boleh kan secara agama memang nggak boleh. Menurut saya dimanapun kayaknya nggak boleh kan. Nggak boleh. Ya didoakan aja menurutku. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Nah itu mungkin pada saat pagelaran Coldplay itu kan tanggal 15 ya. Ya. Teman-teman alumni itu juga bikin pagelaran juga. Ayo doa bersama supaya Coldplay sadar. Chris Martin dan teman-teman. Iya. Walaupun saya nggak tahu sih. Nggak, maksudnya doanya nyambung apa enggak gitu loh. Kalau doa yang diutarakan dengan hati yang bersih, menurutku akan nyambung ya. Kalau di kepercayaanku seperti itu. Makanya kayak gitu, apa namanya, datang bareng-bareng gitu, terus berdoa, terus mendoakan semuanya, itu kan bagus ya. Iya, saya juga berdoa loh, semoga Chris Martin dan teman-teman yang lainnya bisa menegakkan jalan yang lurus. Duh, siapa tahu kan, setelah dia ngeband nih jadi di Coldplay kan, terus gitu ntar kalau dia suatu saat aku akan jadi pemuka agama apapun ya, saya nggak mau menuntut dia ke agama apapun misalkan. Kan bisa-bisa aja dong, kemungkinan itu kan akan selalu ada. Iya. Masih pagi. Pembicaraannya sudah begini, aduh. Kenapa ya? Saya tuh berharap siaran ini didengerin sama orang-orang Swiss aja deh. Sama saya tuh jadi takut mau berkomentar ya. Padahal masih pagi kawan Merdeka. Ya wes lah ya. Nanti ente kita balik kadang-kadang lagi aja lah. Coba di Good Morning Surabaya. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Good Morning
Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Banyak kan emang gitu sih, semua yang datang itu selalu ada atau menuai pro dan juga kontra. Enggak apa-apa, wajar-wajar aja. Wajar, orang kan berpendapat bebas. Iya. Tuh. Jadi ini perlu saya luruskan lagi ya. Penolakan ini nggak semata-mata hanya penolakan hanya karena mendukung LGBT ya. Apalagi tuh? Jadi karena memang didasarkan pada Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan dengan nilai-nilai Pancasila, akhirnya ditolaklah eksistensi LGBT. Tumben Jadi, bawa Pancasila. Oh harus tuh karena bernegara kan. Ya kemarin-kemarin enggak kan, nggak dibawa. Harus dibawa. Jadi pemerintah harus juga katanya menolak kehadiran Coldplay dan menjaga keutuhan bangsa. Jadi menurutku ya kalau dari statement pemerintah harus menolak kehadiran Coldplay dan menjaga keutuhan bangsa. Berarti kalau Coldplay datang, bangsanya nggak utuh kan gitu ya? Iya, iya. Logika Berpikirnya. Iya kan? Apakah Coldplay akan memecah belah? Wah, apakah sebenarnya mereka ini... Wah, saya itu mau ngomong, tapi ini kan pembahasan off air. Nanti kalau saya ngomong, wah kena saya. Jangan. Saya tuh bukan berarti takut kamu dipanggil polisi. Tapi takut kamu nggak siap gitu loh. Apa? Nggak siap di dalam, terus ngeringkuk, tambah, aduh. Iya, pencemaran nama baik nanti saya kenanya. Duh, tidak. Dihimbau lah oleh Pak Novel Bamukmin, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, menghimbau kepada panitia konser untuk mengurungkan niatnya mendatangkan Coldplay dan memilih band lain yang tidak mendukung LGBT ya. Jadi kan banyak band-band lain juga gitu. Jadi tapi ini kan sifatnya mengimbau. Oh, iya. Aduh. Gitu. Nggak, ini kok aduh, ya wes. Saya mau komentar gimana ya kalau saya berkomentar, hilang saya. Iya, itu kan dulu katanya sudah terjadi gagalnya Lady Gaga. Bener, terus Miss kalau World acara Miss World juga gagal, terus Miyabi yang mau datang buat film itu nggak sih? Iya, buat bikin konten atau film meet sih? and greet kan dia. Oh kan? iya, meet and greet. Itu aja nggak boleh, padahal saya berhenti nih, lidah saya langsung saya tarik ya. Gak berani saya lanjutin ya. Betul, padahal Mita tuh kalau di apa ini? Kalau di offer dia juga sering kali ngomongin soal hal-hal rohani juga Mita ya. Iya sama Ricky. Membahas gitu ya, maksudnya kayak kita kan ngomongin soal yang paling benar gitu ya. adab kepada orang tua. Yang paling benar itu harusnya seperti apa? Ya. Ikut yang mana? Chris Martin ini aku yakin kalau berangkat kayak konser gitu dia gak salim sama ibunya. Ini kita doakan supaya dia punya adab yang baik. Gitu. Oh iya betul. Coba cari di Google Chrome Mita. Apakah Chris Martin salim terhadap ibunya kalau mau berangkat konser gitu? Aduh, ini saya sampai cari ya. Iya, nama ibunya Chris Martin ya. Nicola Martin. Nicola Martin. Ya nggak sih, itu ibunya nggak sih? Bukan siapa nih? Bukan. Sotoy. Oh saudaranya ini kalau Nicola Martin. Lah ini kita cari Chris Martin loh. Ibunya Chris Martin namanya adalah. Oh, nggak ada ya nih. Oh, kita cari aja. Alison Martin. Nah, ini lo biasanya di sini partners ini. Ya. Nggak ada nama ibunya. Nggak ada ya, bukan Alison Martin ya? Nggak ada nih. Oh iya, Alison Martin ya nih ibunya. Itu dia. Ini saya yakin ya, Bu Alison Martin juga kepingin yang terbaik kan buat anaknya ya. Benar. Sekarang kan Bu Alison Martin juga sudah harusnya mendoakan anaknya. Pasti sudah didoakan gitu. Betul. Semoga Chris Martin. Emang ibunya masih ada ya? Nggak, masalahnya kan umurnya si Chris Martin udah 46 gitu loh Pak. Kalaupun masih ada, dia pasti akan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Iya pasti salim ya. Harusnya salim, harusnya ya. Cuman kita nggak pernah tahu kan. Betul. Saya sampai cari loh. Chris Martin and Mom ya. Iya. Udah kayak ini. Gimana dia kalau sama ibunya? Ini sih kalau foto-fotonya sih nggak ada ya. Nggak ada kan? Oh, tapi ini ada foto ibunya masih ada berarti. Iya. Bukan sih ini. Siapa ibu itu? Mertua ini. Mantan ibu mertua. Ya wes lah kalau gitu kan mereka, semoga kita semua kalau mau nonton Coldplay ya yang nonton silakan nonton. Yang berpandangan lain ya silakan. Kan maksudnya namanya demokrasi kan, semua pandangan boleh. Iya, kalau menjurus pada Pancasila kan punya pandangan lain juga nggak masalah kan? Boleh. Kan
kalau misalnya kita punya opini itu kan boleh diutarakan kan? Boleh. Tapi kalau misalnya perkara diterima atau enggak, Kan tergantung dari musyawarah mufakat. Betul, tergantung sama suara yang lain kan. Betul. Meskipun kita tahu ya di tampilan komentar di sosial media semuanya berpendapat kontra dengan PA212 gitu kan. Iya. Aduh. Ya wes lah. Aman ya? Aman. Oke. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Kita doakan yang terbaik buat kelancaran konsernya Coldplay ya, karena kan memang kita harus mendoakan yang terbaik ya. Iya. Maksudnya itu konser pertamanya Coldplay loh di Indonesia setelah selama ini tuh mereka mempermasalahkan segi environment atau segi lingkungan yang ada di Indonesia. Dulu tuh ada isu katanya Coldplay gak mau kesini tuh karena Indonesia tuh kotor negaranya. Tapi mereka tuh mereka tuh pergi ke India. Tapi mereka tuh mereka pergi ke India buat syuting ya kan. Betul. Tapi mereka menolak untuk datang ke Indonesia. India bersih padahal juga. Padahal kalau orang Indonesia ngomongin soal India tuh kotor gini lah gitu lah. Kan itu kan? Iya. Cuman kan nggak semua India ternyata kan. Iya, beberapa part aja. Ini aja Coldplay rencana akan konser di tempat yang bersih ya, yang sudah berstatus sebagai kampung green and clean ya. Hah? Kan dia minta yang lingkungan bersih-bersih. RT RW-nya yang kemarin menang ini ya, green and clean di Pemkot. Pemkot ya. Iya. Pemkot Surabaya. Waduh. Tempatmu menang nggak? Kan bukan Surabaya. Nggak ikut. Bukan Surabaya. Enggak, di Sidoarjo ada acara-acara begitu nggak sih? Nggak tahu ya. Saya tuh soalnya kalau acara-acara Sidoarjo tuh jarang tahu karena kan saya nggak beraktivitas di sana. Oh iya ya. Lebih sering ke Surabaya ya. Padahal cari makan aja kamu sampai ke Surabaya ya. Karena memang lebih dekat teritorialnya dengan wilayah Surabaya. Betul. Kalau misalnya kayak garis ZEE gitu saya lebih dekat ke sini, ke Surabaya daripada saya ke Darjo gitu loh. Betul. Mungkin kayak Pulau Bawean ya, lebih dekat ke Madura. Oh iya. Kayak saya ini kan lebih dekat ke Madura daripada ke Merdeka FM loh ya. Oh iya betul. Iya kan? Jadi memang harusnya kamu tuh cari kerja ke sana, Pak. Di Madura. Ya, Ya, mungkin suatu saat saya akan buka bisnis ya. Oh iya, mereka tuh pebisnis paling oke loh menurut saya. Oh, pebisnis paling ulung tuh orang Madura menurutku. Bener. Asistennya Raffi Ahmad aja orang Madura. Ya? Tante Mary. Anang Hermansyah aja orang Madura. Jember. Oh, Jember ya. Logatnya Madura. Oh iya. Nggak, soalnya dari logatnya kan aku taunya. Aku pikir orang sana juga gitu loh. Teratan Muslim Madura. Oh iya, Teratan Muslim. Pak Mahfud MD. Iya, saya tuh baru tahu Pak Mahfud MD orang Madura tuh gara-gara saya nanya loh. Waktu dia ngomong terus saya nanya Ricky kawan Merdeka. Ini Pak Mahfud MD ini orang Madura ya? Dari logatnya kan Dari kerasa. logatnya soalnya kerasa. Betul. Satu kata tentang Pak Mahfud MD. Gak ada hubungannya sama kita bahas Coldplay. Anda nih sukanya. Ya wes lah kalau gitu kawan Merdeka. Apapun pandangan orang lain terhadap suatu hal tuh lumrah ya. Benar. Sama kayak kemarin Israel mau datang untuk ikut Piala Dunia U20 juga. Orang juga berpandangan lain juga ya terserah. Tapi yang acara yang apa sih Volley Beach yang di Bali tuh? Itu masih volley gak sih? Iya. Itu masih dipertimbangkan untuk tidak mengibarkan bendera Israel. Lah sama aja lah yang kemarin piye. Kan tahu gitu aja aturannya ya. Iya. Wadah udah keburu kecewa teman-teman atlet ya kan. Betul, udah di Argentina loh. Cuman kita masih bisa berpartisipasi lewat soundtrack, original soundtracknya masih tetap pakai We're Genius. Oh ya, setidaknya ada satu hal lah yang masih bisa dipakai ya. Dari Indonesia Dari Indonesia. Kalau misalnya lokasi nggak bisa, ya udahlah soundtrack. Ya sudah. Nanti kita balik lagi kawan Merdeka. Tetap stay barengan Regi Mita di Good Morning Surabaya. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Aduh, saya ini udah nabung loh.
Kamu nabung apa? Buat nonton Coldplay. Ya aku ngerasa Nabung itu buat orang tua naik haji. ya orang tua saya nggak naik haji misalnya. Lupa. Aduh. Tapi saya kepengen gitu ya nabung terus habis gitu hasil tabungan saya kasih ke orang untuk giveaway Buat haji. buat Coldplay. Oh, buat Coldplay loh. Kok nggak? Kamu mau ngedepankan ibadah sih, Pak? Loh. Ya emang dari awal niatnya Coldplay. Jelek niatan kamu. Wah, ini macam Terus ini kan mendukung visi misi supaya orang-orang itu lebih banyak beribadah. Kalau saya sepakat dengan persaudaraan alumni SMK saya ya. Duh. Lah karena saya kan bukan dari alumni 212 misalnya. Iya. Saya nggak tahu kalau di sana tuh apa gitu, saya nggak tahu kan program kerjanya. Tapi kalau di betul. IKA tempatku, Heeh. IKA SMK, itu kan rencana ini mau ada reuni. Oh iya, biasanya habis lebaran, Iya. reuni sekalian halal bihalal walaupun memang udah Reuni. jauh ya. Betul, reuni 14 tahun. 14 tahun apa Ya kan ini? dari 2009. Oh iya ya. Iya. Udah 14 tahun ya? 14 tahun. Bukannya 5 ya? Sekarang ini usia berapa sih saya? Saya bingung Anda loh. ini berapa sekarang? Jangan macak 21 dong. Tolong. Emang saya masih 21 Pak sebenarnya. Iya. Secara look aja. Kamu tuh 21 lebih 2 bulan ya, 21,2212. Enggak, mana ada Anda ini. Tapi yang jelas apapun pandangan dari persaudaraan alumni menurutku sah-sah aja ya. Ha-ha. Dibilang setuju atau enggak, ya saya tidak mau berpihak lah. Ha-ha. Orang saya juga nggak nonton gitu loh. Iya sih, saya juga nggak nonton sih. Karena kan ya saya di rumah aja gitu. Tapi kamu mendukung Coldplay Apa? untuk bisa datang ke sini. Ya, kalau saya sih dukung, saya kan suka Coldplay. Terus kenapa? Duh, oh gitu. Kalau saya mau setuju-setuju aja Coldplay mau ke sini. Lah, kalau misalnya Coldplay nggak disetujuin Iya. lah kemarin-kemarin kenapa banyak konser yang datang ke sini disetujuin aja gitu loh. Konser K-pop dikiranya nggak pro sama kayak begitu. Nggak tahu mungkin. Oh. Oh ini makanya dikasih tahu. Ini saya kasih tahu gitu loh. Oh pro. Iya, lah gimana? Maksudnya itu bukan lagi hal yang Ya. bukan lagi hal rahasia gitu loh. Menurutku juga Mereka kan bro- juga punya pandangan kan. Iya, mereka kan bromance-nya itu kelihatan banget kan. Iya. Nah itu. Tidak adil ya rasanya ya. Di negara aku gini amat ada orang mau konser ya. Yang Aduh. didebatin. Makanya didebatin kok ya masih itu aja gitu loh. Ya tapi sekali Ya lagi mungkin terserah ya. karena tidak satu visi misi dengan ini tadi loh, apa Pancasila Ya, itu tadi. tapi sekali lagi terserah itu ya. Ya terserah. Yang penting kan kita nggak nonton. Kalau misalnya nggak nonton kan ya udah, itu kan sama dengan nggak mendukung mereka datang kan. Iya. Aku nggak nonton berarti aku nggak mendukung mereka datang. Iya. Kamu nggak nonton? Aku kan nggak nonton, nggak ada duit. Nggak mendukung mereka buat datang kamu ya kan? Hah? Kamu juga ya? Iya, Oh. karena makanya aku nggak nonton. Oh gitu. Nanti kan mereka jam 7 pagi ada lagu-lagu enak kita sediain buat Anda ya. Betul, ada Charlie Puth with I Don't Think That I Like Her. Camila Cabello dan juga Ed Sheeran juga akan hadir untuk Anda. Bam Bam. Nanti juga ada James Arthur ya dengan Cars Outside. Enak banget lagunya Kawan Merdeka. Mantap kan? Nanti Betul. jam 7 pagi ya kita ada di Morning Motivation juga. Betul, di Good Morning. Surabaya. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Good morning. Good Morning Surabaya. Kita lanjut kawan Merdeka untuk Yoi. ngobrol-ngobrol santuy di Tuan Nyonya Gaul. Special Monday Motivation tanggal 15 Mei Kawan Merdeka. Kira-kira apakah pembahasan kita pagi hari ini Bapak? Tungguin aja dulu cuma di Good Morning. Surabaya. Good Morning Surabaya. Senin hingga Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. 106,7 Merdeka FM. Yuk langsung masuk yuk di Tuan Nyonya Gaul. Pagi Nyonya. Pagi Tuan. Tuan. Nyonya Gaul. Selamat datang di Tuan Nyonya Gaul. Selamat datang di Tuan Nyonya Gaul, Kawan Merdeka. Tempatnya Tuan dan Nyonya. Yuk gaul. Gak masuk ya tagline-nya ya? Gak masuk. Kayaknya kita memang perlu ini ya Pak. Kita tuh perlu mengedepankan yang namanya briefing ya.
Untuk supaya yang namanya jokes itu bisa masuk. Sesiaran sama kamu nih udah hampir 3 tahun loh. Oh iya. Nggak ada sekali gitu, maksudnya kompak kayak gitu apa gitu. Enggak, loh. misalnya kita tuh kompak untuk tidak kompak ya. Nggak, biasanya kan kalau partner udah terlalu lama itu kan tahu apa yang mau diomongin gitu kan. Kayak Iya. misalkan spontan langsung gitu. Ayo coba spontan. Kayak misalkan nih, sama datang di Tuan Nyonya Gaul langsung tagline apa gitu, langsung bareng gitu. Tuan, nyonya. Gaul, Ayo, gaul. coba ya. Apa? Tuan Nyonya Gaul. Ul. Mantap. Loh. Lo kan biasa gitu kalau terakhir. Oh iya. Aduh. Saya capek loh kan Merdeka ya. Iya, saya tuh sudah berusaha sebaik mungkin Iya, untuk menjadi kayak- partner yang baik. Saya tadi kepikiran minta ngomong mantep nih gitu. Enggak ternyata. Malah malahnya. Ya tapi gini kan Merdeka hari ini untuk Anda yang sedang bekerja ya. Kita mau kasih satu semangat untuk Anda kan Merdeka. Semangat. Semangat. Sangat bersemangat sekali bukan? Iya. Iya kan? Terdengar sekali dari suara kita ini yang cerah ceria. Iya, gitu kan. betul. Tapi biasanya yang jadi penyemangat dalam pekerjaan kita sebenarnya itu adalah sosok yang menginspirasi. Betul, biasanya tuh kita bersemangat kerja karena ada sosok yang wah kalau nggak ada anak ini saya tuh kayak nggak terinspirasi untuk bekerja gitu loh. Ya, kalau nggak gitu biasanya inspirasi terdekat kita adalah ayah ya. Biasanya kan ayah itu menurunkan bakat atau ayah juga kepengen dia jadi seperti ayahnya. Kayak ayahnya dokter, anaknya Iya, banyaknya juga dokter. betul. Benar-benar. Ayahnya polisi gitu, anaknya juga Anaknya kepengen poluan. Karena Kalau cewek, cewek. ya. gitu. Kalau bapaknya TNI, anaknya juga beliau kan juga kepengen anaknya jadi TNI. Gitu. Bener, jadi angkatan. Jadi ada sosok yang menginspirasi untuk pekerjaan Anda sekarang pastinya kan Merdeka. Betul, entah siapapun itu bisa jadi itu adalah orang terdekat. Public figure mungkin Public ya. figure biasanya. Kalau saya sih lebih ke public figure ya. Iya, untuk pekerjaan sebagai seorang radio announcer Mita, penyiar radio. Siapa sosok yang menginspirasi kamu untuk bisa jadi seperti sekarang dan apa motivasi kamu untuk menjadi Panjang. Bisa nggak soto aja? Soalnya kan ini kan otak saya tuh kadang-kadang suka lupa ya kalau pagi-pagi kayak gini ya. Siapa? Aku tuh kalau dulu itu untuk terjun di dunia broadcasting aja secara general, pingin jadi reporter itu tuh Cesar gara-gara YKS ya katanya ya. enggak. Dulu tuh saya waktu masih kecil itu masih zamannya Rosiana Silalahi jadi pembaca berita. Iya. Jadi itu adalah inspirasi terbesar saya akhirnya kayak pingin banget nih. Tapi kamu kan akhirnya terkontrol kan? Maksudnya dari kecil udah dididik, dikonsep untuk menjadi seorang Waktu yang SMA, akan- iya. Waktu SD itu kayak masih menjelajah gitu loh Pak. Iya, Tapi iya, saya iya. memang udah ada ketertarikan kayak yang wah Tante Rosiana Silalahi ini keren banget gitu. Betul. Kamu kepengen tampil gitu kan? Pekerjaan yang orang tuh langsung tertuju ke kamu gitu. Betul. Memang kan saya attention seeker ya. Bener, caper. Emang kan Merdeka. Ngaku loh. Orang caper kok yang ngaku. Akhirnya jadi seperti sekarang ini. Iya. Oh, luar biasa. Berarti sukses ya beliau menginspirasi kamu ya. Udah pernah ketemu sama Rosiana Silalahi nggak? Belum. Gak ada. Bertepatan di momen ini kan. Merdeka. Gak ada. Kita akan langsung manggilkan untuk Mita ya. Tidak ada. Nggak Kalau ya? kamu siapa inspirator terbesar kamu? Ini kakek Sugiono ya? Wow. Selingkuh dia. Christian dong, Christian Oh, Sugiono. belum. Oh, belum. Gosip. Wah, ini. Wah, hoax nih. Wah, Mas Chris. Lah habisnya lo Mas Wak Titi kamu gak digandeng lo. Oh iya, pas habis dari rumahnya si ini Jessica Iskandar ya. Mila. Jessica Mila. Yang itu kan kasus. Kalau saya sih saya jujur nggak pernah pengen bekerja di situasi yang seperti sekarang dulu. Tapi kalau sekarang akhirnya punya sosok inspirasi sih. Kalau saya sih lebih ke Apa? siapa ya sosok inspirasi saya tuh ya? Nggak yang ada ya? terbesar. Kalau Emang untuk congkak kamu udah kayak gaya. pede sendiri ya. kalau untuk gaya bicara sebenarnya ke Herjuno Saputra harusnya. Herjuno Saputra siapa? Nah, Herjuno Saputra itu newsnya Mari kita lihat. Global TV. Oh, oke. Iya. Tapi dia di luar on cap public speakingnya oke sih. Meskipun saya nggak ngefollow ya, karena kalau saya ngefollow beliau, pasti teman-teman saya tuh bertanya ya. gitu. Karena emang ini ya pemikiran jelek ya. Iya, teman-teman saya tuh emang jelek.
Tapi beliau keren sih. Iya, oke. Udah pernah ketemu sama Sudah. Herjunot Saputra? Sudah. Udah. Oh, ya udah. Enggak, saya kan cuma tanya. Arah mana ini? Enggak, saya kan cuma tanya. Saya cuma tanya, udah pernah ketemu apa belum? Kau udah pernah ketemu kan? Udah. Oh, mungkin pernah cuma ketemu aja atau bertukar pikiran juga gitu loh. Kamu pinginnya aku ngomong apa? Enggak. Tapi ini otak kamu udah jelek ya. Sudah kelihatan. Ya kalau gitu kan mereka siapa sosok inspirasi ya ulang ya. Siapa sosoknya? Siapa sosok yang menginspirasi Anda kawan Merdeka untuk pekerjaan Anda yang sekarang? 0811 90 10 67 kan Merdeka. Di Instagram masih belum bisa, jadi di WhatsApp aja ya. Kita tunggu di Good Morning Surabaya. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Good Morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Gimana ya kawan Merdeka ya, namanya juga pekerjaan. Kadang itu kita membutuhkan sosok untuk bisa menginspirasi kita. Kita ambil ilmunya. Bener. Kita ambil mungkin cara dia ya. Cara dia untuk mengaplikasikan pekerjaannya itu seperti apa kawan Merdeka. Tapi kalau dari kamu, dari dalam lubuk hatimu yang paling ini ya, bukan paling jeru ya, paling dalam gitu. Sama aja. Sama ya? Sama Itu aja. kayak gimana? Siapa yang menginspirasi kamu? Mungkin kalau selain Herjunot Saputra siapa ya? Kalau untuk aku tuh kalau penyiar radio nggak punya sosok ini loh, nggak punya sosok patokan siapa gitu. Nggak pernah punya sampai detik ini ya. Oh, okay. Karena emang dari awal tidak pernah berkonsep dan tidak pernah bercita-cita emang untuk jadi seorang penyiar radio. Dulu karena kecebur aja sih. Karena kamu gak suka ya? Benci ya kamu ya? Sekarang ini kena karma terusan? Iya. Aku dulu karena kecebur aja gitu. Oh. Cuman kalau untuk sehari-hari ya itu kalau untuk pekerjaan sebagai news anchor, karena kalau news anchor karena kan kepengen. Tuh Herjunot sih. Gitu. Kalau kamu selain Tante Rosiana Silalahi, kalau untuk radio siapa? Kalau radio tuh aku dulu tuh gak kepikiran, Pak. Saya tuh sering cerita ke teman-teman saya kalau itu saya jadi penyiar radio tuh dijebak sama teman saya yang mau keluar. Oh iya. Di sister company itu. Dia mau keluar cari pengganti, butuh cepat kayak gitu tuh loh. Iya. Butuh cepat, terus habis itu kayak yang saya tuh dijebaknya disuruh datang ke studionya itu sambil bawa CV. Datanglah kamu. Iya, saya datang lah. Saya awalnya tuh dia bilangnya, aku ada job nih buat kamu gitu kan. Kamu bawa CV aja gitu. Iya. Dia nggak bilang jobnya apa. Terus tahu-tahu saya diajak ke atas. Jadi kan kalau saya diapa-apain kan waktu itu kan siapa yang tahu gitu kan. Betul akhirnya diapa-apain. Ya itu di interview ternyata. Oh. Tiba-tiba tuh pintu kantor office yang di sister company kita itu dibuka kan, di atas itu lantai 2. Terus saya didudukin sama waktu itu sama station manager. Iya. Yang kala itu masih menjabat sebagai radio manager waktu itu di sana. Iya. Terus ya itu dia sebelum nutup pintu tuh, ini pengganti saya ya mas gitu. Loh, bingung. Saya di situ tuh berdiri di samping pintu tuh bingung. Hah, pengganti? Saya bingung. Iya. Tapi akhirnya dari situlah perjalanannya. Iya, itu perjalanan saya pertama kali jadi radio announcer, dijebak kita tadi. Aku jadi kepengen jebak kamu ya jadi Apa? sekarang ya. Apa kayak? Enggak, kamu kan udah jebak aku, ngajakin kerja di kota, menjanjikan pekerjaan yang oke. Iya, akhirnya keterusan sampai sekarang ya. Jadi announcer? Iya. Itu dia. Pagi ini langsung disambut oleh Bape ya. Bape. Kalau kata Bape katanya yang jadi sosok inspirasi ya kakakku. Beliau ini ngajarin kelak kalau sudah menikah jangan bergantung sama suami. Oke. Kalau bisa kerja meskipun kerjanya di rumah. Oh iya, benar. Karena menggantungkan siapapun sosoknya ya, misalnya menggantungkan ke orang tua, menggantungkan ke suami. Nanti kalau mereka nggak ada itu yang sulitnya di kita. Iya. Jadi Bape baiknya ini memang nggak benar. menggantungkan ke siapa-siapa. Akhirnya kan punya kayak catering gitu Bape ya. Apa sih namanya? Catering ya? Itu cateringnya Bape ya? Cateringnya Bape yang biasanya kita dianterin sama Bape tuh. Oh iya. Itu terakhir pas puasan kemarin Bape ya. Betul. Megengan. Iya, saya nggak kebagian waktu itu. Ya kamu sih gak masuk ya. Izin aku tuh.
Orang. Tapi ya itu loh Kawan Merdeka, sosok inspirasi. Tapi selain itu mungkin kalau buat saya sosok yang sangat menginspirasi banget, pastinya akan saya follow ya. Iya. Ahmad Dhani saya follow. Saya suka cara berpikirnya gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau sekarang nih yang maksudnya masih seusia saya nih mungkin Selena Gomez ya yang saya suka banget itu sekarang. Karena dia kan mengedepankan love yourself. Oh iya. Terus habis itu lebih juga ke mental ya. Terus habis itu juga respect ke orang lain, hargai usaha orang. Pasti di follow kan? Iya dong. Sama kayak aku juga gitu, Wulan Guritno. Enggak, itu bukan menginspirasi ya, lebih kayak ke imajinasi kalau kamu. Wulan Guritno loh. Wulan Guritno itu punya perkumpulan Ibu-ibu sosialita. Bukan, kayak perkumpulan untuk nolong anak-anak cancer gitu, namanya Hope. Dia ngebagiin gelang Hope gitu, jual gelang namanya Hope. Beli udah. Saya enggak, waktu itu cuman nge-follow aja. Nge-follow. Semua itu kan dari hati ya. Dari hati. Pertama kan ya nge-follow dulu. Nge-follow dulu gitu. Yang saya follow malah bukan yang dari Hope sih awalnya. Dari siapa? Dari mana? Dia kan liburan kan. Duh, saya ngeliat kok bagus ini tempatnya ini. Wah, suka memberikan inspirasi liburan. Pakai baju apa waktu itu? Putih. Oh, putih. Kulitnya ya? Iya, ada tato. Oh. Nge-follow ya. Ya, dia kan suka ngomongin soal mental juga kan. Tuh, terus abis gitu apalagi? Maria Vania. Kok yang sebentar ini Anda nih bukan menginspirasi, ini tuh emang fantasi Anda sih. Inspirasi, Maria Vania suka ngomongin soal healthy life loh. Aku kayak terinspirasi sama healthy life-nya dia loh. Healthy life-nya apa yang lain? Healthy life, dia kan kayak ngebagiin gerakan-gerakan senam di rumah. Oh. Gitu. Kalau keluar dari mulut Anda nggak percaya saya. Saya terinspirasi sih Mita, jujur ya. Aduh. Kamu percaya. Kamu nggak nge-follow yang kayak begitu-begitu pastinya. Saya nge-follow Henry Cavill ya. Nah, kenapa? Ayo coba. Coba kenapa? Karena dia tuh kan suka nge-gym ya. Gym. Jadi saya suka ngelihat dia waktu nge-gym aja gitu. Ini kayak yang wah, kalau misalnya Henry Cavill aja bisa angkat barbel, apalagi saya gitu loh. Pasti lebih bisa. Heeh. Kamu akhirnya terinspirasi. Iya, terinspirasi kan pas ngelihat dia nge-gym doang. Sama waktu kalau misalnya pas main film gitu kan. Dia kan karyanya banyak kan. Iya, selain main di Superman kan dia juga Betul. ada serial The Witcher. Terus yang kemarin main di John Wick. Jadi kayak yang wah kok keren ya gitu. Tuh dia akan Merdeka. Yang kita follow yang pasti yang jelas-jelas ya. Kalau nggak jelas lu ngapain di follow? Kayak apa misalnya? Kayak misalkan tokoh politik aja aku nge-follow cuman beberapa. Oh, menurut kamu yang lain yang gak kamu follow tuh gak jelas memang? Loh, jelas. Gak suka ya, kamu benci. Kamu ada tokoh politik yang di-follow gak? Pak Jokowi. Hah? Pak Jokowi? Tokoh politik kan? Iya, tokoh politik juga. Iya. Yang saya follow Mas AHY. Saya suka gayanya sama gaya komunikasinya ya. Oh, Mas AHY. Oh, saya lebih suka karena ganteng ya. Ridwan Kamil saya follow. Ridwan Kamil saya juga follow. Terus Pak Prabowo. Kalau saya tuh nge-follownya ini ya Gerindra tapi di Twitter. Oh, saya Pak Prabowo saya follow. Partainya yang saya follow. Terus ya itu tadi Pak yang saya follow cuma 3 kok, Mas AHY, Pak Prabowo. Oh, 4. Fahri Hamzah, Pak Prabowo. Yang muda-muda ya. AHY. Enggak, Pak Prabowo enggak muda. Enggak maksudnya enggak yang Mas kayak Mas AHY ya, Ridwan gitu. Kamil. Komunikasinya bagus kan. Di sosmed tuh kayak oh gini cara nge-branding politisi. Hah? Loh kan gitu kan? Ya wes kawan Merdeka 0811 90 10 67 buat WhatsApp-nya. Ingat WA-nya masih belum bisa ya. DM, Instagram yang belum bisa. Iya, Instagram kan. WA yang udah bisa. Saya tadi bilang apa? WA. Oh iya. Ya ampun, usia gini loh. Sendik loh. Aduh, faktor usia. Ya sekarang mereka jangan kemana-mana, tetap stay cuma di Good Morning Surabaya. Good morning. Good morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM.
Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal sosok yang menginspirasi kawan Merdeka. Anda gabungan aja sekarang di 0811 90 10 67. Siapa tahu Anda ada yang nggak terinspirasi dengan kita gitu kan. Kamu pernah nggak nge-branding dirimu itu sosok yang menginspirasi orang jadi lain? Jadi inspirator gitu? Iya. Enggak, saya aja tidak. Tapi kalau ada orang yang terinspirasi dari kamu bangga nggak? Saya sering sih, karena kan saya juga ngajar ya. Iya. Karena ini tuh karena aku tuh terinspirasi sama Kak Mita kayak gitu. Wah, apa yang bisa diambil dari saya? Kamu nggak tahu aja deh kalau nggak lagi open mic gitu. Jangan dong, kalau misalnya pembahasan off air itu kan bahaya ya. Iya, saya sama Ricky tuh kawan Merdeka enggak, ya. Mita kawan Merdeka. Bisa ya. Langsung nggak mau ya. Pembahasan off airnya tuh kalau keluar dari studio bahaya ya. Iya, kita sering kali ngomongin soal hal-hal yang umum sih ya. Umum. Kayak ngomongin soal motor. Iya. Ngomongin soal mobil, ngomongin soal apa ya, tanaman, monstera. Iya, hutan, kebakaran, nggak padam-padam. Wah, apa ini gitu kan. Terus kalau nggak gitu kita ngomongin soal bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Oh iya betul. Itu memang kita saling menguatkan ya kebetulan. Setelah menjadi mantan napi koruptor, itu kok bisa gitu menjabat. Berarti kan dia menata dirinya lebih baik lagi. Berarti nggak punya SKCK ya? Duh, harus punya dong. Nah, tapi kalau udah kena kasus gitu berarti SKCK-nya nggak kepake dong? Nanti ya. Nanti jam 8. Entah ya. Nanti kita coba cari ya jawabannya ya. Apakah kalau menjabat sebagai seorang pejabat itu membutuhkan SKCK? Mita mau daftar soalnya Kawan Merdeka ya. Iya, maksudnya saya memang nggak ada kasus, cuman kalau misalnya mau bikin kasus. Enggak. SKCK. SKCK. Ini karena kan saya nggak ada track record gitu, bisa berarti. Oke. Sudah jam 8 Kawan Merdeka. Nanti kita lanjut lagi ya barengan sama Coil Ray with Players. Justin Timberlake Kawan Merdeka juga akan hadir untuk Anda. Mirror. Dilanjut sama si Katy Perry with Fireworks. Enak banget lagunya jam 8 nih. Yes, pokoknya temenin kita berdua Kawan Merdeka ya. Barengan Ricky Mita di Good Morning Surabaya. Good morning. Good morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Good morning. Good morning Surabaya. Jam 8 pagi Kawan Merdeka, ngomongin soal inspirasi. Siapa sosok yang menginspirasi pekerjaan Anda sekarang? Nah, coba kasih tahu ke kita ya. Kita tunggu pokoknya cuma di Good Morning Surabaya. Good morning Surabaya. Senin hingga Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. 106,7 Merdeka FM. Masih ngomongin soal sosok yang menginspirasi Kawan Merdeka. Jujur ya, saya sebagai idola remaja masa kini tuh kayak ngerasa harus punya tanggung jawab sosial gitu. Enggak. Idola remaja masa kini. Hah? Siapa? Kamu? Saya ini, iya, radius 2 km dari rumahku tuh mengidolakan aku loh. Iya. Bulak Banteng. Kelihatan sih. Terus Jalan Pelatuk Donomulyo. Ke dinding. Enggak, kenapa harus ada Jalan Pelatuk loh? Loh ada Jalan Pelatuk. Pogot. Iya. Saya tahu kalau Pogot kayak Kapas gitu tahu. Baru. Kapas Kerampung. Kapas Madia. Iya. Ke dinding tengah. Kedung Cowek. Terus Nambangan. Itu daerah kamu tuh deket ini gak sih? Babat Jerawat gak sih? Enggak ya? Babat Jerawat Surabaya Barat dong. Oh, Babat Jerawat tuh Surabaya Barat. Kendeng lu kamu. Itu daerah Blitar ya. Itu daerah Made tuh. Tapi Anda sana. Oh, jauh ya dari kamu ya? Jauh. Iya. Ini kita balik lagi Kawan Merdeka ngobrolin soal orang yang menginspirasi pekerjaan Anda di pekerjaan ya. Ini kalau si Hilda katanya sih yang jadi inspirasi itu Bapak ya. Karena setiap perkataannya Bapak itu selalu benar. Loh. Di pekerjaan Hilda. Di pekerjaan. Tapi mungkin pekerjaannya Hilda sama dengan pekerjaan bapaknya kali. Bisa jadi, atau mungkin yang menginspirasi dia untuk bekerja yang sekarang itu bapaknya. Jadi kayak misalnya kan biasa ada orang tua yang kamu coba deh kalau semisal kerja kayak begini, nanti bapak itu bisa bantuin kayak begini. Kan ada kan yang kayak gitu kan. Atau kalau nggak gitu nanti coba pakai caranya bapak, nanti gini. Nah coba jadi ini aja kayak bapak aja. Iya. Jadi kepala daerah gitu. Wah. Coba dari wali kota dulu. Spesifik kotanya mungkin
daerah salah satu kota di Jawa Tengah lah gitu. Iya, Nanti mana? Jadi gubernur, bapak aja wali kota, gubernur terus ini. Nggak dilanjut ya. Loh, Takut deh. siapa tahu Pak Jokowi bilang gitu ke Mas Gibran mungkin. Oh iya. Siapa tahu, Siapa saya kan tahu, nggak tahu kan. iya. Kita Saya kan juga nggak tahu. manusia banyak ngasalnya ya. Iya, siapa tahu. Bener. Siapa? Nggak tahu. Adi Sofyan ya. Heeh. Sosok yang sangat menginspirasi saya saat ini adalah Adolf Hitler. Loh. Di lain sisi dunia mengecap dia kejam. Aha. Sebenarnya dia adalah pemimpin yang sangat peduli dan perhatian terhadap rakyatnya. Iya ya kan mereka maksudnya Adolf Hitler itu kan genosida itu karena dia takut rakyatnya kan maksudnya tersingkirkan kan. Ya. Cuman ya itu caranya salah, Pak. Caranya salah. Jangan gitu. sampai itu yang diambil ya Mas Adi Sofyan ya. Iya, yang dia cinta rakyatnya aja udah. Udah, jangan sampai yang hal-hal yang kejam-kejam genosida. Iya. Dibakar ya itu kan dia. Benar. Apalagi kalau misalkan mau nyontoh Adolf Hitler boleh, kalau misalkan kayak aku cukur kumis kayak Adolf Hitler Nah, kayak Charlie Chaplin gitu kan. Kayak Charlie Chaplin. Di Indonesia tuh ada deh yang kayak begitu. Siapa sih itu namanya? Udah dulu tuh. Iya kan? Pelawak Iya. gitu loh. Saya lupa namanya. Gogon. Iya, Gogon. Iya. Bukannya kayak Charlie Chaplin malah kayak Gogon ya nanti ya. Ini ada Titi. Titi katanya ibu mertua saya ya, karena sebelum saya menikah itu saya belum mengerti sama sekali tentang menjahit. Akhirnya karena mertua saya seorang penjahit, akhirnya saya minta untuk diajarin cara menjahit dan akhirnya sampai sekarang saya jalanin pekerjaan itu. Wah Wah, luar biasa ya. biasa. Iya. Mita juga terinspirasi dari neneknya ya. Kebetulan neneknya juga pedangdut dulunya ya. Enggak sih, Dok. Ini apa namanya? Guru. Oh, nenekmu itu guru. Iya. Guru apa dulu? Guru SD kalau nggak salah kata mama. Oh, kalau dulu kan namanya SR ya, sekolah rakyat kan. Iya. Tak pikir nenekmu itu dulu pedangdut loh. Bukan. Kan ada lagunya kan. Apa? Nenek moyangku seorang pedangdut. Nenek moyangku seorang pedangdut. Pedangpora sih. Tapi terinspirasi juga dari nenekmu sebagai pengajar gitu. Sebenarnya gak ada pemikiran buat ngajar sih kalau aku tuh. Justru dulu tuh kayak yang aku disuruh ngambil kayak sarjana pendidikan gitu. Oh. Wah itu saya tuh kontra banget gitu. Iya. Mamamu itu lulusan Encak-encak. apa? Sarjana pendidikan. Ekonomi mama saya. Papamu? Sama akuntansi. Papaku tuh SMK kalau nggak salah. Oh, STM ya katanya. Iya ya? dulu STM. Heeh. Lebih ke otomotif ya. Iya. Dan melahirkanlah Mita yang tidak tahu otomotif. Tapi saya bisa ganti mobil ban. Ganti ban mobil. Iya ban mobil. Saya kok Kebalik bingung ya. Saya juga bingung. Saya kok mau nyautin kok ada yang salah ya. Gak ada yang salah. Ganti mobil ban. Saya juga kok ngerasa ada yang salah ya. Kok ada yang ganjil ya. Ada apa dengan otak saya hari ini? Kok kayak begini kebalik-balik kalau ngomong. Otakmu perlu distimulus lagi Mita. Iya. Kayaknya sih gitu ya harusnya ya. Geser kayaknya, yang kanan agak Ke kiri. Kurang center. Bengkok ya. Aduh ya sudahlah kalau begitu. Anda versi orang-orang yang menginspirasi siapa kawan mereka? Orang-orang yang menginspirasi versi Anda siapa? Iya. Ya ampun ada apa deh? Saya nih dari tadi belok mulu. Ya itu dia kawan Merdeka. Inilah kalau orang-orang yang menentang orang-orang yang menentang Coldplay. Loh, Saya setuju kalau boleh datang dibilangin. kamu kan menentang orang-orang yang menentang kan? Ya nanti kalau mau bergabung kamu Merdeka di 0811 90 10 67 ya. Di WA aja gak usah di Instagram karena Instagram masih belum bisa. Error ya. Iya. Yang mau ngajakin nonton Coldplay boleh deh. Boleh. Ya Iya, pokoknya boleh. pokoknya dibayarin. Iya. Kita tunggu di Good Morning. Surabaya. Good morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM. Saya jadi keinget kan Merdeka, inspirasi terbesar saya sebelumnya adalah waktu kecil adalah Siapa? FC, ya. Oh iya. Ini kita lagi Iya. nontonin apa namanya F4 ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi dulu saya waktu kecil tuh inspirasi saya adalah FC ya. Saya kayak ngerasa bisa kok saya menembus industri musik Taiwan begitu. Dengan kemampuan kamu yang luar biasa seperti sekarang. Saya bisa Ricky. bahasa Mandarin soalnya Mita. Nah, dengan kemampuan kamu yang memang luar biasa seperti sekarang Ricky. Ya. Apa harapan kamu Untuk sekarang rakyat Indonesia dan untuk rakyat Taiwan?
Oh, untuk rakyat Taiwan semoga akur dengan China ya. Terus? Kalau untuk rakyat Indonesia semoga akur dengan bangsanya sendiri. Oh iya, namanya juga. Bung Karno pernah berkata, lebih susah aku karena aku harus melawan penjajah. Lebih susah kamu karena kalau aku harus melawan penjajah, kamu harus melawan bangsamu sendiri. Ya. Ciwit. Nggak bisa soalnya. Yang lebih meriah dong. Nggak bisa. Ilham, katanya untuk pekerjaan inspirasi saya adalah tim leader dalam perusahaan saya. Oh berarti mungkin sosok tim leadernya ini itu karismatik ya? Biasanya. Karismatik, kalau nggak gitu memang disegani. Karena biasanya itu kan ada yang disegani karena mungkin hartanya. Betul. Ya kan, biasa kan mayoritas begitu kan. Ya. Atau mungkin karena jabatannya. Ini mungkin inspirasinya jadinya tim leadernya ini karena mungkin tim leadernya adalah sosok orang yang dedikasinya tinggi, segi pekerjaannya juga oke. Atau kalau gitu dari backstory-nya ya. Ya, sampai akhirnya bisa menjadi seorang tim leader ya. Betul, itu dia kawan Merdeka, luar biasa sekali. Kalau Sari katanya ya ibunya ya, karena kebetulan pekerjaanku saat ini adalah ibu rumah tangga. Oh iya. Iya. Respect saya sama ibu rumah tangga tuh. Ya, saya respect sama ibu-ibu rumah tangga, luar biasa loh. Pekerjaannya tuh 24 jam non-stop loh. Dan susah loh Mita jadi ibu rumah tangga. Gak ada hari libur. Tuh. Biasanya kan orang kerja kan masuk. Betul. 52 atau 61 ya. Iya. Ibu rumah tangga 24 jam non-stop. Mita aja ibu rumah makan ya. Maksudnya yang punya rumah makan. Oh amin, saya aminin. Jadi nanti mungkin siapa tahu saya bisa bergerak di bidang F&B. Iya. Nanti waktu grand opening saya sewa Anda ya. Boleh. Tapi tester deh. Tak kasih makan aja, aku nggak mau kasih bayar. Lo ya nasi bungkus. Jangan dong. Kan biasanya gitu ada yang dibayar pakai nasi bungkus aja udah seneng. Iya. Iya kan? Iya, tapi Bu ya, saya jangan gitulah, tolong. Ya kan kamu kan cuma ngomong berapa jam sih? Paling lama kan 2 jam ya. Wah, kayak klien yang biasanya ribet ya, kayak begini ya. Nggak kan dibandingin sama yang kalau misalnya harus koar-koar, harus teriak-teriak. Biasanya kan dari jam 9 sampai jam 12. Terus belum lagi kan biasanya mereka tuh harus long march juga gitu kan. Oh, betul. Dibayarnya cuma nasi bungkus. Kalau kamu kan cuma 2 jam loh Pak, nasi bungkus aja lah. Harusnya nasi bungkus bisa ya. Iya. Mereka aja kuat loh, masa kamu gak kuat? Terlalu berlebihan ya saya ya. Kalau harus minta bayaran lebih ya. Kalau Mas Daun Pis katanya sosok yang menginspirasi adalah bapakku sendiri. Ya, mungkin ini ya apa namanya sama pekerjaannya mungkin relate ya. Karena kan dari tadi kan kalau sama orang tua rata-rata kan relate dengan pekerjaan yang sekarang kan. Iya. Betul. Kalau saya juga inspirasi yang buat saya banget itu adalah Pak Harto ya. Wah, ini saya mau belokkan kemana ini? Beliau kan juga presiden yang luar biasa deh. Disebut Bapak Pembangunan kan. Iya. Karena untuk bekerja mengatasi infrastruktur Indonesia itu susah loh Mita. Negara kepulauan loh masalahnya. Iya. Iya kan? Iya Mas Riki iya. Bung Karno juga inspirasi saya. Gus Dur, almarhum. Wah luar biasa. Pak Habibie. Bu Mega. Ya, Bu Mega. Karena Bu Mega kan karena cewek kan. Ya, karena perempuan pertama jadi kamu suka kan? Iya. Terus Pak Jokowi, Pak SBY, semuanya inspirasi saya. Oke. Biar rata ya. Ya sudahlah kalau begitu. Anda kalau mau bergabung silahkan kawan Merdeka di 0811 90 10 67. Di Instagram @merdeka_fm. Kita tunggu di Good Morning Surabaya. Halo, selamat siang Mas. Oh iya, betul dengan Mas Ian? Iya benar Mbak. Yang sablon itu ya Mas ya? Iya benar. Iya, Mas Ian perkenalkan saya Desi. Halo Mbak Devi, iya. Gini Mas, kalau misalnya mau sablon di tempatnya Mas Ian itu ada minimalnya nggak? Jadi kebetulan kita ada 2 segmen Mbak. Ada yang plastisol yang memang pelusinan, ada juga yang satuan yang printing. Ini bisa bantu desain Pak ya? Soalnya ini kan ini toh Mas, aku tuh tim sesnya Parpol baru. Nah ini belum punya belum punya desainer gitu. Bisa Mbak, bisa kita bantu. Oke, Mas, ini kan mumpung ada ketumku ya, jadi tak kasih ketumku dulu ya, sebentar ya. Saya ditutup dulu ya. Halo. Nggih, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Nggih, Merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, pripun, Mbak? Mas Ian, jadi gini ya. Kita ini adalah partai baru, Mas. Nggih. Partai kami ini kan mengusung masyarakat urban ya. Maksudnya tema-temanya itu pasti akan tema-tema masyarakat urban. Desain apa yang cocok ya, Mas? Kita tetap butuh masukan sebenarnya, Pak, Iya. dari Mbak Desinya atau Bapak sendiri. Baru nanti kita bisa visualkan. Gini, Mas, ini kan partaiku kan namanya Partai Masyarakat Urban. Jadi harapannya itu ada hashtagnya GGMU gitu, Mas. Glory Masyarakat Urban. Kan biasanya kan glory Man United. Nah, ini glory masyarakat urban gitu. Desainnya ada setan merahnya gitu bisa ya? Bisa Pak, saged nanti. Iya. Saya tuh mau cari desain yang anti mainstream gitu, Mas. Karena kan parpol baru ya. Saya takutnya kan nanti menjatuhkan elektabilitas itu kan nanti akhirnya saya nggak kepilih, saya udah keluar duit banyak gitu loh ya. Kalau boleh tahu berapa itu, Mas? Jadi yang lusinan ini kita start di harga 70.000, Pak. Iya. Kalau yang satuan kita start di harga 80.000. Memang agak lebih mahal karena bisa satuan. Oh, iya. Ya sudah kalau begitu. Ini Mas Ian ini dari Rock in Planet Mars bukan ya? Dari Rock in Planet saya, Pak. Oh, bukan Rock in Planet Mars bukan ya? Bukan. Oh, gimana nih Mbak Desi ini berarti nih? Wah, Mas Ian berarti masuk salah nelpon Merdeka FM. GGMU. Bisa. Kok ada partai pakai Red Devil? Partainya baru soalnya. Partai baru ini soalnya. Mas Ian, kalau misalkan ada pesanan sablon kaos banyak berarti bisa ya hamin seminggu ya? Bisa. Kita bantu hamin seminggu. Oke, bisa datang langsung ke Rockin Planet. Bisa disebutin Mas alamatnya di mana? Di Jalan Banyu Replor, Gang 9, nomor 93B. Wih, kesana langsung ya. Iya. Atau bisa di Instagram ya Mas ya? Silakan. Di Instagram juga ada di @rockin_planet. Oke, tapi biasa nanganin partai-partai baru enggak ya? Ya, ada beberapa dari instansi juga. Oke lah kalau begitu. Bye Mas Ian dari Rockin Terima Planet. kasih. Salah telepon Merdeka FM, belum 2024 kok udah pesen kaos. 106,7 Merdeka FM. Good morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Yang jelas kawan Merdeka, ketika kita menjadikan sosok orang lain sebagai inspirasi, tentunya kita akan termotivasi untuk menjadi seperti beliau. Betul. Beliau bukan sembarang beliau, Siapa tuh? Pak Luhut. Ya, jadi iya, bagus. Respon kek. Ya, saya sudah respon. Wah, bagus. Mantap nih. Mantap nih. Ah, gitu dong. Keren dong. Iya dong. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, Dimas ya. Katanya dulu ada satu orang santun, kerjanya cepat, kalem, Iya. baik, lobby-lobbynya bagus, handle project bagian bangunan di PHK sama perusahaan karena korup ternyata. Habis itu gak pernah lagi mengidolakan orang di dunia kerja sebaik apapun, ternyata ya cuma manusia. Oh iya. Jangan mengidolakan manusia melebihi kita mengidolakan sosok junjungan kita ya. Iya, betul. Tapi kita boleh dong terinspirasi. Bener. Karena kalau semisal kita terinspirasi kawan Merdeka, namanya juga ya hidup ya. Ya. Karena kan misalnya kita nih lagi judek gitu ya. Terus tiba-tiba karena kita ada sosok yang memang kita tuh ambil dan bisa bikin kita jadi inspired gitu. Akhirnya kayak yang wah kita nggak boleh nih patah semangat di sini. Mereka aja bisa loh. Gitu. Iya, betul. Kamu pernah nggak terinspirasi dengan semangatnya orang lain tapi mungkin nggak di pekerjaan yang sama ya? Tapi dia punya semangat yang wah ini oke nih semangatnya nih. Sampai sekarang sih masih belum ada ya. Sampai sekarang ya masih belum ada ya. Kalau aku sih terinspirasi dengan sosok Mia ya. Hah? Mia. Oh, yang mana nih? Duh, Mia ada yang mana? tetangga aku. Pakai kacamata ya? Iya. Oh, Dia kan udah hijrah sekarang. udah hijrah. Ya memang kehidupannya memang baik sih. Kan manusia tidak luput dari dosa ya. Mau dibawa kemana ini? Enggak, terinspirasi aja jadi kayak wah, bisa loh manusia tuh jadi lebih baik gitu. Iya, setiap manusia tuh memang ya itu tadi loh Pak, kan ada apa namanya, ada naik turunnya di kehidupan itu. Ya sama, dia juga begitu dulu.
Ya sudahlah, nanti di jam 9 pagi kawan Merdeka kita akan balik lagi, tapi sama Wan Riki dan juga Umi Mita ya di Jasuke. Jawab suka ente. Barengan sama B.O.B dan juga Hayley William ada Airplanes. Adele, kawan mereka juga akan hadir untuk Anda, Rumor Has It. Dan nanti juga ada si Arizona Zervas with Roxanne. Jam 9 pagi ya, ikutan di Jasuke. Jawab suka-suka ente. Good morning Surabaya. 106,7 Merdeka FM. What's the trick? 3, 2, 1, launch. Sekarang waktunya info terupdate seputar Jawa Timur bersama PRS SNI. Stay tune di 106,7 Merdeka FM. Kerabat kerja edisi ini, reporter Rodi Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya, Aprilio Abi. Sampai jumpa Senin depan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh... Baru saja Anda mendengarkan info terupdate seputar Jawa Timur bersama PRS SNI. Stay tune di 106,7 Merdeka FM. Jasuke, jawab suka-suka ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tolak Apa? angin. Ana tolak angin. Ente jangan suka tolak-tolak begitu. Loh. Tolak yang sesungguhnya diperbolehkan itu adalah tolak bala. Ya, tolak peluru. Tolak peluru, tolak angin. Tolak angin. Tolak ukur. Ya. Terus Apalagi? Tolak santan. Tolak syaiton. Ya, jadi itu yang Ana tolak. Ya. Ini mau bawa kemana ini percakapan ini? Ana tidak tahu ini bridging mau dibawa kemana ini. Ana tidak suka, Umi. Apa? Karena mengandung LG HD TV. Ana suka Samsung. Samsung. Oh, itu sukanya Samsung. Iya. Ana suka Samsung. Oh, Ana suka Ana tidak suka itu karena kan hiburannya untuk beribadah begitu. Betul. Fokus Ana itu. Bagus itu, Mi. Kan begini, ini kan Ana sepertinya Ana Enterwin nih. Ya, ini apa hubungannya nih? Dari sama TV ini apa ini? Hubungannya apa? Oh, mungkin kebanyakan nonton TV. Harus bridging gitu ya harusnya. Iya, ente Betul. sampai masuk angin begitu. Harusnya Ana ulang ya. Iya. Wah, Umi, ngomong-ngomong soal TV, Umi. Ana kebanyakan nonton TV sampai larut malam rasanya Ana masuk angin. Gitu ya. Itu baru masuk itu. Terus ente jawab dong. Makanya ente itu kalau semisal masuk angin begitu ya kan, ente tuh coba minta tolong sama istri ente untuk dikerokin. Nah, masuk Umi. kan kalau bridging begitu kan. Betul. Emang ilmu Ana sedikit, Umi. Oh, begitu. Cuman begini, berbicara mengenai kerok. Ente kan tahu kalau orang kerokan itu kan selalu menggunakan ala koin. Ala koin. Betul, alkoin. Ana heran begitu, kenapa setiap kali orang kerokan selalu pakai koin gitu. Kan bisa pakai pecahan akuarium misalkan. Wah, beler itu kalau kata Umiana. Lah kalau pakai pecahan ribuan, nolnya 4. Oh 3. iya. Ke ini ya, sulit ya. Ya sulit, makanya Ana kok kenapa harus pakai koin ya, sedangkan kan kayak tiangnya gorden itu kan bisa buat kerokan. Bisa, atau bisa pakai silet. Ya tutup baterai remote. Iya. Itu bisa. Maisan juga bisa dibuat kerokan. Hah, apa itu? Batu nisan. Oh, astagfirullah. Pasal lagunya apa? Di bawah batu nisan ini. Iya ya, batu nisan. ST12. Oh, Anda tidak tahu lagunya suka lagi. Ya dengan ST12. Anda tidak tahu lagunya. Enggak suka sama Setiaku ini. Anda tidak tahu lagunya. Oh, tidak tahu lagunya. Makanya belajar ente, ya. Ya sudahlah, ente coba jawab begitu kenapa orang kerokan itu selalu pakai koin. Nah, itu kenapa itu? Itu harus ente itu jawab
Iya, di 0811 90 10 67. Atau ya itu aja di WhatsApp aja ya. Ana tunggu di Jasuke. Jauh suka-suka ente. Jasuke, jawab suka-suka ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mengawali segalanya dengan sebuah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ini baca Umi jawaban dari Sohibul Hajat begitu ya. Ini ada pertanyaan. Kenapa orang kerokan selalu pakai koin? Pertanyaan ini mungkin pernah ente dengar begitu ya. Namun ini anak akan tanyakan kembali untuk menggali potensi-potensi pertanyaan yang manakala ada di saat situasi dan kondisi terpaut dalam asmalibrasi. Apa itu ini? Nggak jelas. Danu katanya agar anginnya keluar dari badan, lempeng ente. Lumi, kalau agar angin keluar dari badan ini menurut Anda salahnya. Harusnya? Karena kalau misalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah nggak bisa dikerokin. Badan Kepegawaian Daerah. Oh, BKD. badannya. Iya, nggak bisa. Iya. Nggak ada anginnya di sana. Iya betul. Karena di sana banyak orang bekerja. Iya. Bekerja keras bagai kuda. Iya, betul. Untuk mencari rezeki anak dan keluarga. Itu Umi. Jadi makanya kalau menurut Anda ini salah ya jawabannya. Ya. Ini ada Hendra ya. Apa kata Hendra? Katanya kerokan tubuh itu maksudnya ya jelas karena bisa menghasilkan pijatan yang enak. Apapun yang berbahan dasar logam termasuk koin bisa dijadikan bahan kerokan. Apapun yang logam. Enggak, ini kerokan tubuh. Ya memang kerokan tubuh. Ente emang kerokan apa maksud ente? Kan gambarnya orang ini. Ente ini Hendra. Anda ini bingung sama ente. Udah jangan marah-marah, nanti asam urat ente naik nanti. Oh iya. Ini ada Riko begitu katanya. Selamat hari Senin Wandaki dan juga Mimita. Kerokan selalu pakai koin karena bisa anginnya hilang. Ya biar anginnya hilang begitu. Kalau pakai eskavator nanti gegernya yang hilang, Wan. Ini harusnya pakai forklift Umi. Ditusuk begitu ya? Iya. Kayak sate. Ente pernah nggak kerokan tapi kayak kepengen anak kepengen kerokan pakai rigging begitu. Rigging itu apa? Rigging yang ininya panggung begitu. Adek-adeknya panggung. Apa itu adek-adek? Ini Umi. Ente tolonglah kalau ngomong itu pakai bahasa Turki yang baik dan benar. Ana itu bingung begitu. Ininya panggung. Oh, ya yang biasa dibuat menek-menek biduan itu ya? Iya. Iya. Pernah nggak kepengin dikerokin pakai itu? Enggak, masalah yang kerokin itu loh, kasihan begitu. Arit mau nggak ente? Mati Ana, meninggoy Ana. Enggak. Ya gimana pakai arit ente? Coba dulu, ente ini belum apa-apa sudah terlalu curiga ente nih. Ana memang tidak bisa punya pikiran yang baik begitu, apalagi dengan ente begitu Wan ya. Ya sudahlah kalau begitu Min, nanti kita apa nih? Ya akan kembali lagi begitu ya. Ente kalau mau bergabung silakan di 0811 90 10 67. Anda tunggu di Jasuke. Ya suka ente. Jasuke, jawab suka-suka ente. Merdeka 106,7 FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. Jasuke, jawab suka-suka ente. Akhiru. Waktunya Anda membacakan yang terakhir dari Akhiru ini. Ya, akhir cerita kita begitu. Ya, ini ada Titi katanya kayaknya sudah ditanyakan dahulu ke Wan. Bisa juga kalau mau pakai pecahan gelas sebenarnya. Itu bisa. Cuman kenapa tidak ada orang yang mau pakai begitu, Mi? Padahal kan kalau semisal pakai mungkin anginnya bisa keluar semua begitu. Iya, kalau misalkan nggak bisa pakai pecahan gelas, Anda biasanya pakai pecahan desimal, Mi. Ada koma-komanya ya? Ada komanya. Iya. Itu dia. Kalau menurut tadi Sofian katanya karena kalau kerokan pakai uang kertas 100 ribuan 2 gevok Wan, yang ada malah kena stroke.
Oh iya, karena merasa disapu-sapu begitu ya. Oh iya betul. Tapi ente pernah tidak digepok pakai uang begitu? Ana tidak pernah Umi, karena kebetulan Ana pernah digepok Umi pakai Tapi? QRIS. Begitu. Wah, duit semua ini Ana bilang begitu. Tidak kena audit ente? Tidak. Oh. Santai Ana Umi orangnya. Bape adanya karena koin itu pas dijepit sama tangan. Nah, itu dia. Jadi cari yang bisa dijepit. Oh gitu. Iya. Caranya bisa dijepit ya. Yang bisa dijepit. Ente bisa nggak menjepit? Wah, ente bisa sekali. Wah, luar biasa berarti ente. Dijepit di mana? Jari kan? Atau tangan? Di tangan. Ini kan seperti uang koin kalau kita mau kerokin kan pakai tangan. Dijepit kan, iya. Iya. Secara Hayu katanya karena uang koin cocoknya buat kerokan supaya bisa keluar merah-merahnya dan anginnya pun hilang. Iya, lempeng ente. Terlalu bolpen ente ya. Ini kalau Sylvia katanya biar bisa bikin garisnya. Oh, biar bisa bikin garisnya. Lah pakai krayon aja bisa kalau cuma garisan. Ada Shinchan. Oh iya, krayon Shinchan begitu ya. Coba mungkin pakai penggaris begitu biar lurus ya. Betul, biar simetris begitu Mi ya. Betul. Karena ini bekerja di emas karena sensasinya garis per garis ketika koin bergeser pada kulit kita tuh memasukkan minyak angin ataupun olesannya ke dalam vori-vori kulit sampai merah, pelan, sensasi dingin dan sedikit perih. Berhenti sejenak, pindah ke bawahnya lagi untuk menggores lagi. Terus sampai seluruh punggung merah merata. Coba Wan dan Umi rasain deh. Di Turki kan nggak ada kerokan, bedain sama kerokan pakai kukunya Freddy Nightmare gitu. Nah ini dia. Ya kalau pakai kukunya Freddy Nightmare, mungkin tidak akan bersua di sini begitu. Oh iya, karena kan Freddy itu kan lawannya cuma Jason doang. Lawannya Mercury. Freddy Mercury. Itu sudah almarhum ini. Oh iya. Wah, orang meninggal. Dia meninggal udah. Iya. Semoga rest in peace begitu. Iya. Iya kan benar. Karena doakan yang terbaik. Betul. Ini kalau kata Hilda katanya kerokan pakai koin karena kalau penghapus nanti tidak jadi terapi kerokan sesungguhnya begitu. Ah iya. Jawaban ente masuk ini. Iya. Jangan pakai penghapus begitu. Pakai apa? Ya pakai yang lain, stipu misalnya. Ente pernah nggak kerokan pakai stipu kertas? Gak begitu, jadi merah-merah dong, jadinya putih-putih. Ya kan biasanya emang begitu di punggung kan, di perut Panu biasanya. itu jadinya. Kalau putih-putih biasanya di perut. Hah? Iya. Ada yang ini tergantung. Di rambut. Ya di muka. Soalnya mandi gak bersih ente. Ah itu dia, makanya masih menyisakan putih-putih. Ya sudahlah kalau begitu. Terima kasih untuk ente sudah menjawab pertanyaan Ana. Iya. Untuk ente yang ternyata baru menjawab terus Ana sudah pamit begitu. Berarti ente yang telat. Itu dia, pantun Umi untuk menutup Tolong kali ini. briefing. Tolong briefing. Ente kan jago pantun. Ana Katanya ente juara kalau di mana-mana. Ente mau ya briefing gitu loh. pantun dulu. Ana ini tidak bisa pantun. Pokoknya jalan-jalan begitu awalnya. Jalan-jalan. Ya, Ke- nanti Ana cakepin. Iya. Jalan-jalan ke Pasar Krempieng. Cakep. Ya sudah yuk kita pamit ya. Bukan begitu, Mi. Begini, Mi. Kayak contohnya ya. Bagaimana, Kayak jalan-jalan ke rumah Anton, jangan lupa membawa sabuk. Yuk kita selesaikan dong. Gak masuk juga. Gak ada yang masuk. Kita pamit ya, Mi. Ya sudah, kalau begitu terima kasih. Syukron. Jasuke, jawab suka-suka ente. Aku belum berhenti. Aku belum menemukan kata menyerah. Sedih boleh, tapi stok bahagia masih melimpah. Ogah kena mental. Banyak yang aku dengar dan belum kubagikan. Nah, kalau yang banyak didengar, ya di Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM. Ya untungnya sih kalau saya Ya. karena tinggalnya adalah di Surabaya, jadi mungkin kalau ada demo-demo itu kan lebih terhindari gitu loh. Kecuali kan demo buruh kan kemarin-kemarin. Iya, cuman kan ini katanya rencananya akan demo dari pihak PA212. Oke. Kalau nggak diturutin, panitia nggak membatalkan, katanya adalah nantinya akan dikerahkan demo besar-besaran seperti waktu Lady Gaga yang waktu itu. Iya. Aduh. Menurut aku nggak apa-apa ya, itu menyuarakan Pendapat ya. haknya itu. Kan kita demonstrasi itu kan sebagai langkah demokrasi. Kan? Padahal ini kalau semisal dilihat dari perspektif kreatif ya,
Maksudnya kalau misalnya Coldplay kesini tuh udah menjadi salah satu privilege banget loh. Kalau ngelihat harga tiketnya itu, aduh itu nggak kaleng-kaleng sih. Maksudnya dari range harga segitu tuh biasanya konser-konser kayak musik klasik sih kalau di Indonesia ya, setahu saya. Tapi dan itu kayak kelasnya Mariah Carey yang kemarin itu. Tetapi itu mengancam keutuhan bangsa ini, Coldplay. Aduh. Kalau diambilnya mentah-mentah begitu ya gimana ya? Duh. Maksudnya saya mau bicara apa lagi gitu loh. Ini sudah dipikirkan matang-matang. Anda menganggap saya mentah-mentah ini? Iya, makanya banyak salmonellanya kan. Karena kalau masak ayam kamu nggak mateng, banyak salmonellanya Pak. Salmonella yang bikin tipes nantinya. Iya, ya itu kan? bikin sakit, nggak bisa berpikir jernih. Betul. Ya sudah kalau gitu kawan mereka, terima kasih banyak untuk Anda hari ini. Kata-kata hari ini Pak. Kata-kata hari ini adalah semangat, karena semangat itu diawali dari senyum. Senyum, mangan. Jangan lupa makan. Iya. Biar sehat. Betul, Iya. senyum, mangan, sehat. Semangat. Semangat. Oh, iya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk hari ini kawan Merdeka. Kita ketemu lagi besok ya. Udahlah, diain aja lah. Briefing dulu lain kali. Saya kan lebih suka nyodorin ke Anda. Ya, kita pamit ya. Bye-bye. Merdeka 106,7 FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. Hey, this is Nelly Furtado. Hi, this is Rihanna. 7 lagu hits terbaik untuk Anda. This is Christina Aguilera, and you're listening to 7 hits in a row. Di The Hits. 106,7 Merdeka FM.